Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara singkat tentang tugas individu dengan tema akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar pelayanan kinerja. Pertama, kami ingin mengidentifikasi tantangan dan faktor-faktor penting dalam akuntabilitas, manajemen, dan standar pelayanan kinerja. Tantangan identifikasi yang pertama adalah ketidakselarasan tujuan dan indikator kinerja. Ini seringkali indikator kinerja yang digunakan tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan strategis organisasi sehingga menghambat akuntabilitas dan pencapaian hasil yang diinginkan. Dan yang kedua, kurangnya pengukuran kinerja yang efektif. Tidak adanya sistem pengukuran kinerja yang tepat dan andal dapat membuat sulit untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasional. Kemudian faktor-faktor penting, yang pertama penetapan standar kinerja. Menetapkan standar pelayanan kinerja yang jelas dan dapat diukur adalah dasar untuk akuntabilitas dan manajemen kinerja yang efektif. Kemudian kedua, pemahaman akuntabilitas, bahwa semua anggota organisasi perlu memahami peran mereka dalam mencapai tujuan kinerja dan bagaimana kinerja mereka akan diukur dan dipertanggungjawabkan. Kemudian langkah identifikasi, pertama melakukan audit terhadap proses manajemen kinerja yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan tanggung jawab, pengukuran kinerja dan penetapan standar. Kemudian mengidentifikasi area di mana standar kinerja belum ditetapkan dengan jelas atau di mana tanggung jawab akuntabilitas belum sepenuhnya dipahami. Kemudian menganalisis hubungan antara akuntabilitas, manajemen kinerja, dan standar pelayanan kinerja. Analisis akuntabilitas yang pertama adalah pengukuran kinerja. Menganalisis apakah metode pengukuran kinerja yang digunakan saat ini mampu memberikan gambaran yang akurat tentang performa individu atau tim. Kemudian kedua, pengaruh akuntabilitas terhadap hasil. Ini menganalisis sejauh mana akuntabilitas individu atau tim berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya analisis standar pelayanan kinerja. Pertama adalah relevansi standar pelayanan. Ini menganalisis apakah standar pelayanan yang ada masih relevan dengan kebutuhan atau ekspektasi pemangku kepentingan. Kemudian kedua, konsistensi dalam penerapan. Menganalisis apakah standar pelayanan diterapkan secara konsisten di seluruh bagian organisasi atau terdapat variabilitas dalam pelaksanaan. Kemudian analisis manajemen kinerja. Pertama adalah efektivitas proses penilaian. Ini menganalisis proses penilaian kinerja saat ini untuk menentukan apakah proses tersebut mendorong perbaikan berkelanjutan atau hanya sekedar formalitas. Kemudian kedua, penyesuaian sasaran kinerja. Ini menganalisis apakah sasaran kinerja yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi serta kondisi operasional. Kemudian selanjutnya menentukan strategi untuk meningkatkan akuntabilitas, manajemen kinerja, dan standar pelayanan kinerja. Strategi peningkatan akuntabilitas itu pertama adalah peningkatan transparansi, mengembangkan mekanisme transparansi dalam pelaporan kinerja untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami tanggung jawab mereka dan bagaimana kinerja mereka dinilai. Kemudian kedua, pemberdayaan karyawan. Ini meningkatkan akuntabilitas dalam mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif dan tanggung jawab dalam mencapai target kinerja melalui program pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, strategi penguatan manajemen kinerja. Ini pertama adalah implementasi sistem pelayanan yang terukur. Ini mengadopsi sistem penilaian kinerja yang berbasis data dan hasil yang dapat diukur guna meningkatkan keakuratan penilaian dan efektivitas umpan balik. Kemudian kedua, penyelarasan sasaran. Menyelaraskan sasaran kinerja individu dan tim dengan tujuan strategis organisasi melalui proses perencanaan kinerja yang partisipatif dan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya adalah strategi penetapan dan peningkatan standar pelayanan kinerja. Pertama tentu adalah review dan update standar. Kemudian kedua, pelatihan dan peningkatan kompetensi. Kemudian selanjutnya adalah strategi pengelolaan perubahan. Pertama tentu adalah perubahan budaya. Kedua adalah peningkatan komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.